Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Irunisa dengan NIM 8040190269. Saya dari kelas 03 PSP Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini semakin membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Berikut ini adalah jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya. Cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ini adalah legal contents. Legal contents ini yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data yang tidak benar ke dalam internet atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya yaitu penyebaran pornografi. Kasus situs porno pada DPR. Komputer di gedung DPR disusupi situs porno. Sebuah alamat situs porno lengkap dengan tampilan gambar-gambar asusilanya tiba-tiba muncul di layar informasi kegiatan DPR yang diletakkan di depan ruang wartawan DPR di Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 20 bulan 8. Berubah menjadi situs porno itu tampil lebih kurang selama 15 menit tanpa bisa ditutup ataupun dimatikan. Orang-orang pada berkata, "Wih, gila, kok bisa muncul?" Kata salah seseorang wartawan yang melihat gambar-gambar asusila tersebut. Puluhan warga yang sedang melakukan peliputan di gedung DPR kemudian serentak mengerumuni. Beberapa terlihat tertawa dan berteriak-teriak setelah melihat gambar-gambar asusila yang silih berganti itu. Pada saat yang sama, wartawan foto juga terus sibuk mengabadikan peristiwa langka di gedung wakil rakyat tersebut. Munculnya situs porno kemudian menjadi perhatian tidak hanya para wartawan, tetapi juga para pengunjung dan tamu dewan. Sementara kabak pemerintahan DPR, Suratna, terlihat panik yang berusaha untuk menutup situs penyusup tersebut. Namun demikian, alamat situs porno itu tetap tidak bisa dimatikan. Justru gambar yang tadinya kecil lama-lama semakin besar dan nyaris memenuhi layar monitor. Semua usaha yang dilakukan tak berubah. Tiba-tiba sekitar 15 menit kemudian gambar tersebut hilang dengan sendirinya. Baiklah, yang kedua adalah penyebaran virus melalui jejaring sosial. Contohnya adalah penyebaran virus pada Twitter. Penyebaran virus pada Twitter ini dimulai pada bulan Juli 2009, yaitu salah satu jejaring sosial yang naik pamor pada saat itu terkena infeksi modifikasi New Codeface Word yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua followers. Twitter tak kalah jadi target. Pada Agustus 2009 diserang oleh penjahat siber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan downloader Win32 Bootloader SIP modus. Serangannya ini adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku mampu mencuri nama, password pengguna, lalu penyebaran pesan palsu yang mampu merugikan orang lain, seperti permintaan transfer uang. Untuk menyelesaikan kasus ini, tim keamanan dari Twitter sudah membuang infeksi tersebut. Tapi perihal hukuman yang diberi kepada penyebar virusnya, belum ada kepastian hukum. Selain itu, biasanya modif dari kasus penyebaran virus ini tujuannya yaitu untuk uji coba virus yang telah dibuat dengan fasilitas media download seperti contohnya SIP, for shared,
SIP Zidu, Carnet.com, Softpedia.com, Tube.com, dan lain-lain. Adapun hukum yang dapat menjerat para penyebar virus tersebut tercantum dalam UU ITE, yaitu bab 7 pasal 33 tentang virus, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat tergantungnya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pelanggaran itu udah termasuk UU ITE ini akan dikenakan denda 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu data forgery, kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan dokumen-dokumen atau aset-aset penting pada perusahaan yang ada di internet. Contohnya yaitu data forgery pada e-banking BCA, memasukkan sebuah website pada bank tersebut. Dunia perbankan melalui internet, e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia. Stephen membeli domain dengan nama mirip http /www.klikbca.com, situs asli internet banking BCA, yaitu domain http www.klikbca.com, www.klikbca.com. Ia membuat sama persis seperti situs yang aslinya. Plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses login form atau yang palsu. Jika nasabah BCA salah mengeklik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan tersebut yang dibuat oleh Stephen, sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahuinya. Modus-modusan yang sangat sederhana, si hacker memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengelola nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Kemudian yang keempat ada carding, jenis kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Contohnya, pembobolan kartu kredit di Jawa Timur yang berkedok sebagai usaha travel. Polisi meringkus 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial SG, FD, dan MR. Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Adhiko Kabisdu Humas Polda Jatim mengatakan, ketika pelaku ini menjalankan bisnis travel dengan mengelola akun bersama, yaitu tiket kekinian di Instagram, mereka menawarkan tiket perjalanan murah banget domestik maupun di luar negeri. Tapi lanjut, tiket tersebut mereka dapatkan dari hasil tindak kejahatan. Mereka membobol kartu kredit milik warga negara Jepang. Lalu mereka punya peran masing-masing. Kalau SG dan FD, mereka menawarkan promo dalam hal perjalanan wisata dan menawarkan program diskon murah, mulai dari 10 hingga 20%. Kata Trunoyudo Kamis 27 bulan 2 2020. Sedangkan untuk tersangka MR berperan sebagai eksekutor, dialah yang mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal dengan cara membelinya dari pelaku spammer atau pencuri data kartu kredit. Itu dibeli dengan harga per satu data kartu kredit tersebut, yaitu dibanderol dengan harga 150.000 hingga 200.000. Kartu kredit yang dibobol itu untuk membeli tiket yang nantinya dijual lagi. Kartu kredit yang dibobol itu milik orang Jepang. Wah, mereka cerdik juga ya, lumayan cerdik.
Kepada polisi, para pelaku karding berkedok bisnis travel ini mengaku sudah melakukan aksinya sejak 2009 lalu. Wow. Setiap bulan, mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta rupiah, sehingga total keuntungan yang diperoleh sampai tahun ditaksir mencapai 240 juta. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi mengungkapkan ini. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit device merek iPhone, 3 laptop, 3 buku tabungan BCA, 4 kartu ATM BCA, 1 akun Instagram, tiket kekinian itu, terus 2 unit laptop, ATM Platinum, buku rekening BCA, 1 telepon, dan 1 akun Facebook. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1, JO pasal 48 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, JO pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 56 KUHP HNG atau BID RST. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu hacking. Hacking biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Contoh yaitu Tiket.com dan Citylink merugi akibat ulah hacker. PT Global Network atau Tiket.com dan Citylink pernah dibuat tak berkutik oleh ulah 3 orang hacker yang dipimpin oleh seseorang remaja berusia 19 tahun asal kota Tangerang. Akibat itulah 3 orang hacker tersebut, Tiket.com merugi sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink harus kehilangan penghasilan sebanyak 2 miliar rupiah. 3 hacker tersebut terbukti menyusup ke sistem pengamanan 2 situs besar tersebut dan berhasil mengantongi keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Baiklah, yang keenam ada cyberquatting. Cyberquatting ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain, kemudian dijual dengan perusahaan dengan harga yang mahal. Contohnya pada kasus PT Mustika Ratu Kosmetik. Pada awalnya, perusahaan Mustika Ratu yang bergerak di bidang kosmetik tersebut sebenarnya sudah memiliki nama domain, yaitu mustikaratu.com.id. Domain tersebut telah aktif dan didaftarkan mulai bulan September tahun 1996. Hingga pada tahun 1999, mantan General Manager PT Martina Berto yang bernama Chandra Sugiono mendaftarkan domain dengan nama mustikaratu.com. Dari situlah permasalahan muncul ketika PT Mustika Ratu mengetahui bahwa perusahaan Martina Berto telah mendaftarkan sebuah nama domain yang mengandung nama merek perusahaannya. Nilai tuntutan dan gugatan bahkan sangat besar, yaitu mencapai 100 miliar 13.500 rupiah. Angka yang fantastis tentunya kan. Terlepas dari berkelanjutannya kasus tersebut, yang bisa kita pelajari adalah sebenarnya apa yang dilakukan Chandra Sugiono sama sekali tidak menyalahi dasar pembuatan nama domain, kecuali beberapa peraturan yang sudah diatur seperti saat ini. Namun, kembali lagi, selain prinsip dari pendaftaran domain yang siapa cepat dia dapat, kita juga harus memahami bahwa persaingan bisnis terjadi di berbagai lini yang terkadang bisa saja tidak dilirik oleh pesaing bisnis kita. Yang ketujuh ada hikejing, yaitu pembajakan hasil karya orang lain. Seperti contoh, yang paling sering pembajakan software pirasi atau pembajakan perangkat lunak. Contoh kasusnya yaitu pembajakan email di daerah Denpasar oleh 2 pelaku hikejing.
yang berinisial S, umurnya 34 tahun asal Yogyakarta, dan R, 30 tahun asal Jakarta Barat, menggunakan rekening penampung dalam melakukan pembajakan email dari transaksi pembayaran jual beli tanah. Packaging email ini terjadi dari adanya transaksi pembelian tanah dan korban atau pelapor yang berinisial C asal Kanada ini menghubungi seorang notaris di Bandung dengan cara mentransfer 1,3 juta agar transaksi dapat berlanjut. Kata Direktur Rekrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliarkus Nugroho, dalam konferensi pers Denpasar Senin, Yuliar melanjutkan bahwa pelapor ini telah mengirimkan 340 juta ke rekening diberikan dan mengirim bukti transfer ke email milik notaris dengan alamat yang sudah diberikan. Setelah itu, pelapor selanjutnya akan mengirimkan uang lagi dan pelapor menerima email dari alamat email yang sama dengan alamat email notaris itu. Dan perubahan tujuan transfer ke rekening salah satu bank Jakarta atas nama tersangka S dari informasi yang diterima pelapor melalui perubahan email itu, lalu pelapor melanjutkan 3 kali transfer hingga menilai 1 miliar lebih. Wow. Setelah pengiriman itu dilakukan, pelapor ini menanyakan uang pembayaran itu ke notaris itu. Namun dari keterangan notaris itu bahwa uang yang diterima baru 340 juta dan dari pihak notaris tidak pernah mengganti rekening. Dari kejadian itu, notaris baru sadar kalau alamat email selama ini telah dibajak oleh orang lain untuk melakukan penipuan itu. Jelasnya, pihak penambahan bahwa kedua tersangka ini merupakan rekening penampung perihal ada campur tangan pihak lainnya. Saat ini masih dalam penyelidikan dan belum ada pengakuan dari tersangka. Di samping itu, Kasubdit F-Siber di Treskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci menuturkan bahwa pihak notaris dan tersangka tidak saling mengenal karena email sudah diambil alih dan mengirim pesan melalui email bahwa ada perubahan nomor rekening itu. Kejadian itu di Bali, cuman kan kita nggak tahu ya hacker ini ada di mana, kata dia. Karena dia bisa melakukan hack itu di mana-mana untuk transaksi tanahnya yang ada di Bali, katanya. Suinaci menambahkan bahwa tersangka menyebar spam melalui banyak link-link itu yang tidak ada target khusus untuk disasar. Baiklah, kita lanjut. Yang ke-8 yaitu ada cyberstalking. Cyberstalking ini yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu dan melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Contohnya seperti media sosial, dia stalking. Contoh kasusnya yaitu kasus guru di Kepulauan Riau yang bermedia sosialkan lewat Facebook. Guru tersebut memang cenderung memiliki kebiasaan bermain sosial media, yaitu Facebook. Murid di sekolah tersebut kemudian mengetahui bahwa guru ini memiliki akun Facebook, sehingga secara tidak langsung mereka membuli dan mengomentari semua hal tentang guru tersebut yang kurang baik. Hal ini tentunya menjadi indikasi adanya ancaman dan tekanan. Efeknya, guru tersebut memang benar-benar mengalami depresi yang cukup berat sehingga membuat sangat takut. Ancaman yang ada di akun Facebooknya secara tidak langsung membuat guru tersebut enggan dan takut untuk ke sekolah. Mendengar adanya persoalan tersebut, maka pihak sekolah secara otomatis mengeluarkan beberapa murid dari sekolah yang terindikasi ikut serta membuli guru tersebut. Selain itu, beberapa murid juga dikenakan sanksi berupa pelanggaran Undang-Undang ITE. Semua contoh kasus tersebut langsung memberikan kesadaran juga bagi Anda untuk mengetahui cara melaporkan pelaku cyberstalking kasus Afrianti tersebut hingga guru di sekolah Kepulauan Riau tersebut memang sudah sepatutnya tidak terjadi lagi. Pemerintahan secara tegas
juga secara terus-menerus mengawasi semua perlakukan dan perkembangan media sosial secara lebih masif. Indikasi adanya ancaman dan tekanan yang dihadirkan oleh beberapa oknum pengguna harus diusut secara tuntas. Jadi kayak guru juga bisa dibully ya sama muridnya dari stalking media dia sampai kena mentalnya. Itu sulit banget ya. Kemudian yang ke-9 yaitu siberterorisme. Suatu tindakan yang mengancam pemerintahan atau warga negara yang termasuk tracking ke situs pemerintahan atau militer. Contoh kasusnya yaitu pada rumah sakit yang diserang ransomware WannaCry di Indonesia. Suatu tindakan cybercrime dalam bentuk terorisme ini jika mengancam pemerintahan warga negara termasuk cracking ke situs pemerintahan. Semi menjelaskan dirinya baru selesai melakukan inspeksi ke sejumlah rumah sakit di Indonesia yang menjadi korban ransomware WannaCry. Dia menyebutnya rumah sakit tersebut sudah terkena serangan sejak Jumat kemarin. Pantauan Kompas Tekno di Twitter, memang ada keluhan dan pengunjung rumah sakit terkait mengenai sistem komputer antrian pasien mogok bekerja karena terinfeksi ransomware. Akibatnya pasiennya pun dibuat sulit mengantri. Kasus itu terjadi pada rumah sakit yang diserang ransomware WannaCry di Indonesia. Baiklah, yang ke-10 itu kita memasuki kasus pornografi lagi, yaitu sebagai contoh beberapa kasusnya lagi, yaitu kasus siberpornografi yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Taufik Gani yang merupakan warga lingkungan Kelurahan Mawahu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kasus siberpornografi yang ia lakukan yaitu Taufik Gani harus ditahan akibat perilaku menyimpang dalam menggunakan akun media sosial Instagram dan Facebook miliknya. Ia disangkakan secara sengaja menyebarkan atau mendistribusikan konten-konten pornografi hubungan sesama jenis di media sosial. Dalam beberapa konten yang diunggah tersangka, polisi juga menemukan tersangka menuliskan nomor kontaknya dengan tujuan untuk mengajak warganet bertemu. Kejadian tersebut pada tahun 2017. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya tentang 10 kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Apabila salah kata dan ketidakjelasan kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.